Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Chandra Setiawan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya akan mengadakan demonstrasi konstekstual tentang yaitu pengambilan keputusan wawancara dengan pimpinan. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SDN 2 Temasri, Bapak Mispan. Saya mohon untuk minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang bagaimana cara pengambilan keputusan di lingkup SDN 2 Temasri. Jadi nanti ada 8 pertanyaan ya Pak. Ada 8 pertanyaan, kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi yang pertama gini Pak. Jadi selama ini bagaimana Pak Mispan itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini atau di sekolah SDN 2 Temasri. Baik Pak Gilang, akan saya jawab. Selama ini memang saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya usahakan untuk berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya dari hal tersebut. Lalu kami akan mengadakan musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kami sudah disepakati supaya kami sepakati bersama nanti bagaimana ketika kami nanti untuk berkoordinasi dengan teman-teman guru yang ada di lingkungan sekolah kami. Demikian. Intinya berarti kita harus kolaborasi ya Pak sama. Betul. Jadi kami akan berkolaborasi dengan bapak guru yang lain, dengan stakeholder dari sekolah ini sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang bisa disepakati secara bersama-sama. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang kedua ini Pak, jadi bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi intinya gini, ketika ada dua kepentingan yang mana itu kepentingannya sama-sama benar dan kita harus mengambil salah satu, itu keputusan menurut Bapak bagaimana cara pengambilan keputusan yang tersebut Pak? Memang bagi saya ini terutama sebagai pimpinan menjadi sebuah dilema ya, sebagai seorang pimpinan itu memang bingung juga untuk memutuskan hal tersebut. Tapi untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, sehingga semuanya bisa berjalan. Tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat banyak bagi orang lain atau bermanfaat bagi banyak orang. Ya, sementara demikian jawaban kami. Intinya yang pertama itu jenengan berpegang teguh dulu kepada regulasi atau aturannya. Jadi aturan. Jadi peraturan memang yang harus kami utamakan dulu Pak. Ya, betul. Jadi untuk yang ketiga Pak, jadi gini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu, langkah-langkahnya itu seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada di lingkup sekolah kami, saya dengan mencari fakta dan data. Jadi kita cari dulu faktanya, datanya, kemudian ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, berkomunikasi bersama staf serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Nah yang kelima ya Pak ini berarti. Iya. Jadi yang kelima gini. Yang keempat Pak. Yang keempat, hal apa saja yang selama
ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak. Jadi maksudnya gini, yang efektif dalam pengambilan keputusan itu yang dianggap efektif itu seperti apa menurut jenengan, Pak? Baik. Dalam mengambil keputusan bagi kami dalam situasi dilema etika di sekolah bisa menjadi rumit, menjadi apa ya, bagi saya menjadi serba repot juga. Tetapi ada beberapa pendekatan yang kami temukan sangat membantu. Jadi ada beberapa pendekatan yang kami temukan yang bisa membantu. Yang pertama adalah melibatkan berbagai pihak yang sangat penting. Kami selalu melibatkan guru terutama, kemudian staf, ya, terutama ya kalau tidak staf ya kalau di sekolah ya jelas di atas stafnya, yaitu kepada stakeholder yang ada di sekolah kami, kemudian kepada siswa dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Jadi itu kami selalu berkolaborasi pendekatan kepada mereka. Jadi tidak serta-merta saya harus mengambil keputusan. Nah, dengan mendengar berbagai pandangan, kami mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan adil, sehingga transparansi dan komunikasi terbuka juga sangat efektif bagi kami ketika nanti mengambil suatu keputusan. Kami selalu memberikan informasi yang jelas tentang masalah yang dihadapi, sehingga semua pihak bisa memahami situasi dan alasan yang benar di balik setiap keputusan yang diambil. Ini membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman. Jadi biar mereka tidak selalu salah paham dalam keputusan yang saya ambil. Kami selalu menggunakan nilai-nilai dan prinsip etika sekolah dalam setiap keputusan. Tetap hal-hal semacam itu tetap kami jaga, kami pertahankan di sekolah. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Nah, untuk yang kelima ini, Pak, dalam mengambil sebuah pengambilan keputusan itu, Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan yang benar sama benar misalkan, atau yang ada dilema etika, menurut Bapak Kepala Sekolah ini tantangannya atau tantangan seperti apa yang diambil, apa itu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Tantangannya seperti apa, Pak? Jadi di sini emosi dan hubungan personal itu juga sangat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Kadang-kadang keterlibatan emosi atau hubungan personal dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya bisa mengabulkan penilaian objektif, dan menambah kompleksitas situasi yang terjadi, maksud kami. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi yang keenam ini, Pak, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur atau seperti apa yang Anda jalankan, Pak? Maksudnya seperti ini, jika ada kasus hari ini, apakah langsung diselesaikan hari ini, ataukah memang ada hari tertentu, misalkan di hari Sabtu atau hari apa, untuk evaluasi, dan itu yang digunakan untuk menyelesaikan kasus itu, Pak? Jadi begini, Pak. Karena kasus itu munculnya kan tidak terjadwal, tidak rutin, artinya bersifat mungkin insidental, sehingga tidak ada jadwal khusus bagi kami memang untuk penyelesaian kasus dilema etika. Jadi tergantung nanti kepada ringan atau beratnya suatu kasus. Nah, jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tapi lain juga dengan permasalahan yang mungkin dianggap berat atau permasalahan yang berat, sehingga hal tersebut memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta dulu, datanya bagaimana, komunikasi dengan teman guru bagaimana, dengan siswa bagaimana, lalu kita juga perlu koordinasi dan bermusyawarah dengan tim untuk mengambil suatu keputusan yang mungkin terbaik bagi teman-teman, bagi semuanya saja, sehingga tidak ada salah satu yang merasa dirugikan. Demikian, Pak.
Oke, terima kasih nih Pak. Nah untuk yang nomor 7 ini Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi begini, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor. Nah, di sini bagi kami faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah terutama adanya koordinasi yang baik dengan tim, misalnya seperti staf, guru, kemudian komite, wali murid, ya. Ini bahkan pada murid pun juga demikian. Nah ini kami juga akan koordinasi dengan mereka sehingga apa yang sudah saya putuskan itu menjadi tidak sesuai dengan yang kita sepakati bersama-sama, demikian Pak. Baik Pak, jadi luar biasa nih Pak. Yang terakhir ini Pak, yang terakhir, jadi dari apa yang telah kita lakukan, saya bertanya dengan Bapak selaku kepala sekolah, jenengan sudah menyampaikan, maka yang terakhir ini mungkin ada saran atau pembelajaran apa yang dapat kita petik Pak, yang kita petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan, khususnya keputusan dilema etika. Mungkin saran untuk bagi kami atau bagi Bapak Ibu guru seperti apa Pak? Kemudian begini Pak, dari beberapa pernyataan mungkin yang saya sampaikan, kemudian yang juga yang saya sampaikan sebagai jawabannya, maka pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam mengambil keputusan memang sangat dibutuhkan suatu komunikasi dan juga koordinasi. Jadi koordinasi itu sangat penting, sehingga koordinasi yang baik akan mendukung ketika kita akan mengambil suatu keputusan akhir, sehingga dampaknya itu bisa terasa. Jadi terutama dampak positif bagi semua pihak, sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Sehingga memang koordinasi itu yang terutama Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan kita perlu adanya koordinasi dulu dengan teman-teman, dengan stakeholder yang ada, sehingga bisa berdampak positif bagi semua pihak. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Baik, sekian dulu untuk wawancara dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Saya Gilang Chandra Setiawan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi, dan Bapak Mispan, Kepala SDN 2 Temuasri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini telah menghambat jiwa